I will follow you. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kembali dalam Today Message, belajar kebenaran dari sumber yang benar. Kali ini kami akan membahas kembali mengenai providensi Allah bagian kedua. Bagian pertama kita membahas bagaimana providensi Allah terhadap keluarga Nuh. Nuh yang hidup benar, Nuh yang hidup setia, taat, mendengar suara Tuhan, bahkan berjalan dengan Tuhan. Bahkan Nuh mendapatkan kasih karunia dan keselamatan dari air bah. Kali ini ada tokoh iman yang lebih hebat lagi, namanya Ayub. Kita belajar dari kisah Ayub yang begitu luar biasa tentang kesalehannya, tentang kesetiaannya, tentang kejujurannya. Allah banggakan kepada iblis. Allah banggakan kepada kita ketika kita membaca bagaimana kitab Ayub yang luar biasa. Providensi Allah dalam kisah Ayub pasal 1 dan pasal 2 sebagai sumber pembelajaran realita hidup yang komprehensif, perspektif, sorga yang nyata, proses Allah dalam kesalehan, kesetiaan hidup Ayub. Ada 4 hal perkataan dalam Alkitab, perkataan Ayub yang begitu luar biasa, yang menginspirasi saya untuk berbagi kepada saudara. Ayub 1 ayat 5b mengatakan, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuk Allah dalam hati. Ini tokoh teladan imam yang hebat sebagai tiang doa buat anak-anak. Ketika mengatakan mungkin anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Yang kedua, Ayub 1 ayat 21 mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dalam hal apapun, Ayub tetap mengucap syukur dalam keadaan terpuruk sekalipun. Yang ketiga, Ayub 2 ayat 10b mengatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk. Artinya Ayub menerima segala sesuatu konsekuensi yang Allah izinkan terjadi atas keluarga dan kehidupannya. Yang keempat, Ayub 42 ayat 5 mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya Ayub mengalami Tuhan secara langsung lewat kehidupan, lewat pengalamannya berjalan bersama Tuhan dengan kejujuran, kesetiaan, ketaatan kepada Allah. Ini yang mau kita responi lebih dalam lagi secara rohani, bagaimana kita bisa bertindak, berbuat seperti Ayub lakukan. Yang pertama, Ayub 1 ayat 1 sampai 3 belajar dari karakter, moral, kesalehan Ayub yang memiliki kualitas rohani serta bagaimana sudut pandang akan harta kekayaannya. Kalau kita lihat kisah Ayub ini, Ayub berasal dari kota Uz yang kaya raya. Dia memiliki 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Kalau Ayub 1 ayat 10 mengatakan Ayub kaya berasal dari Allah. Memiliki 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan banyak budak-budak. Yang menjadi orang terkenal dan terkaya di tanah Uz, di sebelah timur. Apa artinya? Ayub memiliki kekayaan yang begitu luar biasa. Tetapi satu hal yang saya simak, yang saya pahami, yang saya responi lewat ayat ini artinya begini. Yang perlu kita pahami secara rohani, harta kekayaan Ayub yang utama bukanlah materi atau bukan harta bendanya, tapi apa yang ada di dalam dirinya, yaitu karakter, moral, dan kesalehannya yang akan kita bahas lebih lanjut secara mendalam, saudara. Yang kedua, Ayub 1 ayat 4 sampai 5 mengatakan proteksi doa Ayub kepada Allah atas kesalahan dan gaya hidup anak-anaknya. Ayub 1 ayat 5b mengatakan yang pertama saya ulas, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Karena anak-anak Ayub ini memiliki kebiasaan berpesta pora, minum-minum anggur bersama saudara-saudarinya, bergiliran berputar dari anak yang sulung, kedua, ketiga, bahkan sampai anak-anak yang perempuan yang lainnya. Itu dilakukan, menghambur-hamburkan, menghabiskan, merasa papanya kaya, keluarganya kaya, hidup semena-mena, hidup seenaknya. Apakah ini merupakan gambaran di zaman sekarang? Banyak orang-orang percaya, tapi kelakuan anak-anaknya seperti ini. Merupakan teguran bagi kita semua untuk kita pelajari lebih dalam.
Jadi sebagai orang saleh, Ayub menjaga anak-anaknya dari kesalahan dengan cara datang kepada Allah dengan persembahan korban bakaran yang memohon pengampunan dengan rutin dilakukan. Inilah contoh teladan, contoh imam yang hebat, imam yang luar biasa datang kepada Tuhan, merendahkan diri, sujud tunduk, berdoa untuk anak-anaknya, berdoa untuk keluarganya. Korban bakaran bicara juga korban hati yang hancur datang kepada Allah. Minta belas kasih Allah, minta pengampunan Allah atas segala dosa pelanggaran anak, istri, keluarga. Yang memang kewajiban seorang kepala rumah tangga, seorang imam harus ditunjukkan dan dibuktikan menjadi teladan buat anak-anak. Dan ini sebuah gambaran yang perlu kita responi buat kita dan saudara. Karena apa? Ini pelajaran yang hebat yang Ayub peragakan lewat kehidupan. Yang perlu kita pelajari, yang ketiga adalah kita belajar dari Ayub 1 ayat 6 sampai 12. Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 6. Ada 2 kali dialog di sorga antara anak-anak Allah, yaitu malaikat dan juga iblis. Diawali dengan Allah memuji. Allah memberikan pujian kepada Ayub bahwa tidak ada manusia yang setia di muka bumi ini. Lebih gamblang lagi kita baca di Ayub 1 ayat 6 sampai dengan 12. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Apa artinya dialog ini? Iblis dengan Tuhan. Jadi Tuhan mengizinkan untuk memberikan sebuah ujian, cobaan kepada Ayub. Mari kita lihat lebih dalam lagi bagaimana Ayub kehilangan harta dan kekayaannya. Ini bagian keempat. Kita baca Ayub 1 ayat 13 sampai 22. Kalau kita rangkum, Ayub kehilangan harta dan kekayaannya. Ayub 1 ayat 21 mengatakan, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dan terpujilah nama Tuhan." Tujuan iblis jelas, saudara, yaitu membuat Ayub menghujat Allah dan meninggalkan kesalehannya yang dibanggakan oleh Ayub, yang dibanggakan oleh Allah. Lenyap sudah dalam 1 hari iblis menghancurkan semua yang dimiliki oleh Ayub, termasuk budak-budaknya, kambing domba, unta, lembu, dirampas oleh orang Sheba dan orang Kasdim, terbakar oleh dari api dari langit. Anak-anak yang berpesta pora mati ditimpa oleh angin ribut hingga binasa seketika. Jadi dengan sekejap iblis buat, iblis hancurkan karena izin dari Allah. Apa respon Ayub? Selanjutnya bagian kelima. Kalau kita baca di Ayub 2 ayat 7 sampai 10, Ayub kehilangan kesehatan dan refleksi penderitaannya. Kalau dibaca Ayub 2 ayat 10b-nya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub tidak tahu dialog Allah dengan iblis. Ayub juga tidak tahu sebabnya seluruh harta bendanya hingga anak-anaknya binasa dan lenyap. Belum usai kesedihan atas kehilangan segalanya, iblis mentulahi barah yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Jadi satu-satu catatan istri Ayub adalah pada waktu Ayub terkena bara busuk dan kehilangan semua harta,
anak-anaknya serta budak-budaknya. Pada saat itu istri Ayub bukan mendukungnya, sebaliknya menyuruh menghujat, mengutuki Allah, dan matilah. Kalau kita lihat di Ayub 2 ayat 9. Jadi Ayub dalam keterpurukan, dalam penderitaan yang hebat, tidak ada dukungan sekalipun dari istrinya. Ayub menghadap Abu dan dia berdoa, dia sambil mengerik dengan beling segala sakit penyakit boroknya, sakit kulitnya dari ujung rambut sampai ujung kepala. Bahkan sahabat-sahabat yang datang pun sempat mengejek atau menghina, bahkan tidak percaya. Kenapa Ayub seperti ini? Karena perbuatan dosa kah? Karena dikutuk Allah kah? Allah benci terhadap sahabat Ayub yang 3 itu. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ayub tidak menghujat. Ayub tetap setia kepada Allah. Ayub tetap merespon dengan baik terhadap Allah. Apa yang kita pahami dari pelajaran kehidupan Ayub yang menderita hebat? Begitu sakit penyakit didatangkan, begitu harta yang dia miliki melimpah, habis sudah lenyap, saudara. Sebagai manusia kita akan bertanya-tanya mengapa Tuhan izinkan hal ini terjadi pada Ayub. Bukankah dia orang saleh? Bukankah dia setia mengikut Tuhan? Mengapa Tuhan bersikap tidak adil dengan memperlakukan Ayub hingga sampai menderita hebat? Itu pertanyaan-pertanyaan secara manusiawi. Tapi justru pertanyaan ini menjawab, jadi kitab Ayub ini menjawab atau meruntuhkan teologi kemakmuran, saudara. Yang menyatakan bahwa Allah pasti memberkati orang yang percaya dengan berkat jasmani jika kita hidup setia kepada Tuhan. Tidak selalu seperti itu. Ternyata di balik itu jawabannya adalah bagaimana kesetiaan Ayub diuji. Dari harta melimpah dari Allah, tapi habis lenyap sudah dalam waktu seketika. Jadi kalau kita memahami tidak secara dewasa rohani, suatu teologi yang bisa menyesatkan. Berkat terbesar yang Tuhan berikan kepada kita bagi orang saleh dan setia kepadanya adalah pemeliharaan, providensia Allah. Yaitu providensia, penyertaan, pengenalan akan Tuhan. Pemeliharaan, penyertaan, pengenalan akan Tuhan selalu memberikan kebahagiaan kepada orang-orang percaya, kepada orang Kristen sejati. Kitab Ayub telah membuktikannya. Sebagai kesimpulan begini, saudara. Kesimpulannya Ayub 42 ayat 5 dengan jelas mengatakan bagaimana pengalaman Ayub dalam kehidupan kekayaannya atau kaya rayanya. Ayub pernah mengatakan begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya Ayub ketika saat kaya mengalami Tuhan itu baru katanya. Kata orang tuanya, kata gurunya, kata sekitarnya, apa dia dengar. Engkau Tuhan, engkau baik, engkau luar biasa, engkau dahsyat, engkau ajaib, engkau segalanya bagi kami. Tapi ketika menghadapi dan mengalami ujian, pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami. Ayub hidup benar, Ayub hidup setia, Ayub hidup sungguh-sungguh sesuai apa yang diharapkan Tuhan. Belajar dari kisah Ayub memiliki makna rohani yang sangat dalam sebagai tokoh iman dan teladan seorang imam dalam sebuah keluarga. Jadi Ayub tidak putus asa dalam kondisi apapun. Di bagian pasal 1 dan pasal 2 ini yang saya ringkas, yang saya rangkum, ada 3 hal menjadi pembelajaran hidup kita dalam sebuah keluarga. Yang pertama, Allah selalu memuji dan membanggakan Ayub adalah orang yang setia, orang yang saleh, orang yang jujur. Adakah di dunia ini hari ini, di zaman modern, ada seperti Ayub yang setia, yang saleh, yang jujur, bukan karena harta, bukan karena materi? Bisakah kita dipuji, dibanggakan oleh Allah? Yang kedua, saudara, iman kerohanian Ayub tidak dibangun atas dasar berkat-berkat materi yang melimpah dari Tuhan. Iman Ayub dibangun atas dasar pengenalan pribadi, pengalaman hidup dengan Allah yang Tuhan izinkan lewat ujian tadi. Jadi seringkali kita merasa sudah mapan, hebat, bangga, mengatakan Tuhan engkau baik, engkau luar biasa, aku menyembahmu. Tidak ada Allah seperti engkau yang menghidupi aku, yang menolong aku karena engkau kaya.
Karena depositomu banyak. Karena rumahmu bagus, karena kamu tidak kekurangan, dan kau selalu minta kepada Tuhan diberkati yang katanya. Tapi bagaimana ketika mengalami keterpurukan seperti Ayub? Apakah kita mampu bisa mengatakan ucapan syukur, yang ucapan engkau baik Tuhan, engkau luar biasa, kau ajaib dan segalanya. Kembali pada saya dan saudara, kita belajar dan terus belajar untuk kuat di dalam Tuhan, belajar seperti Ayub. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, Ayub bukan saja hidup benar di hadapan Allah, tapi berkenan, memiliki karakter dan moral yang berkualitas, takut akan Allah sehingga tidak melakukan dosa kejahatan. Itulah pembelajaran hidup yang secara realita Ayub alami, untuk kita responi, untuk kita pelajari, untuk kita ambil hikmahnya, untuk kita lakukan di zaman sekarang ini. Kiranya pesan ini menjadi berkat buat kita semua. Tonton terus YouTube channel Wan Abu 72 dalam Today Message, belajar kebenaran dari sumber yang benar. Terima kasih. God bless you all. Amin.